wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, pengelola jurnal semuanya, masih semangat ya. Kita lanjutkan pertemuan kita ya. Ya. Kalau belum sampai submit berarti belum sukses. Ya, berarti kita upayakan bisa submit ya, minimal untuk indeksasi Web of Science ya, karena ada beberapa yang meringankan gitu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, nanti akan lanjut oleh Bu Nur Maliha untuk kegiatan bedah pada hari ini ya, kita sisipkan. Tapi sebelumnya saya ingin mengulas sedikit ya terkait dengan Web of Science yang kiranya kemarin belum sempurna ya. Kita akan lihat ya Bapak Ibu. Ya. Nah ini, saya ingin sampaikan ini ya. Skema ini ya, sebagaimana kemarin kita sudah ketahui bahwa core collection dari Web of Science itu kan ada beberapa ya. Beda dengan Scopus. Jadi Scopus itu tidak memberikan tingkatan-tingkatan atau level dari setiap jurnal. Tapi kalau Web of Science itu mempunyai kriteria itu. Nah, kemarin juga sudah dibahas, misalnya ada yang disebut dengan SCIE, ya, kemudian ESCI, kemudian AHCI, kemudian SC, kemudian Books, kemudian ini BKCI untuk Books, ya, kemudian CPCI untuk all disiplin. Nah, Mbak lihat di sini terkait dengan indeksasi ya atau pemasukan suatu jurnal kepada core collection Web of Science ya. Nah, ini bisa dilihat dari alur yang ini ya. Kita mulai dari dua istilah yang ada di sini. Yang pertama quality and impact kriteria, kemudian quality kriteria. Nah, Bapak Ibu perhatikan itu anak panahnya itu berbeda. Jadi quality kriteria itu hanya SC. Kemudian quality and impact kriteria itu yang 3 masuk. Nah, apa maknanya? Maknanya adalah bahwa dalam indeksasi Web of Science itu ada dua aspek yang sangat penting sehingga menentukan apakah sebuah jurnal itu hanya bisa dimasukkan di dalam SC, Emerging Source of Citation Index, atau bisa naik kepada yang lebih tinggi tergantung dengan subjek area. Jadi misalnya jurnal wawasan itu apakah bisa masuk kepada ini ya AHCI ya, Art and Humanities, atau nanti hanya bisa sampai kepada SC. Nah, ini ditentukan oleh apa yang disebut dengan impact. Nah, ini yang impact. Jadi di Web of Science itu ada satu makhluk ya. Jadi kata kunci yang penting adalah impact. Nah, jadi impact. Nah, nanti akan kita impact itu apa? Jadi sebuah jurnal jika dilakukan evaluasi oleh Web of Science, kemudian semua kriteria sudah terpenuhi, tetapi impact kriteria tidak terpenuhi, maka dia sudah bisa dimasukkan ke dalam Web of Science, tetapi hanya level SC, Emerging Source of Citation Index. Tetapi jika selain quality kriteria itu sudah sukses, ditambah ada impact kriteria
yang juga bisa diakui eksistensinya, keberadaannya, maka dia bisa dimasukkan kepada salah satu di antara yang tiga ini. Nanti kalau misalnya dia jurnal sains seperti alkimia ya, atau seperti jurnal biologi, itu dia nanti bisa masuk ke sini, misalnya ke SCIA ini, Clinical, Natural and Applied Sciences. Ya, nanti kalau jurnalnya ilmu sosial dia bisa masuk SSCI, Social Sciences Citation Index. Nanti kalau agama dia bisa masuk ke misalnya Art and Humanities Citation Index. Nah itu. Tetapi kalau faktor dampak ya, biasanya kalau dalam bahasa dalam bahasa PAK itu namanya faktor dampak gitu, jadi impact factor. Nah itu. Nah ini yang menjadikan levelisasi ada pada Web of Science. Ya. Nah maka di sini dilihat untuk level SCIE, SSCI, AHCI dan yang bertiga ini itu masuknya ke dalam yang atas. Jadi ketika quality kriteria dan impact kriteria sudah dipenuhi oleh jurnal-jurnal itu. Tetapi jika hanya quality kriteria, maka dia bisa masuk SC saja. Nah ini, maka di sini kan ada tanda di sini. Mengapa SC-nya lost impact? Karena apa? Karena dia tidak mempunyai dampaknya. Kemudian kalau yang itu ada gain impact. Nah, jadi di sini, jadi ketika sebuah jurnal misalnya core impact kriterianya itu belum tercapai, maka ada kualitas yang dalam versi Web of Science itu belum terpenuhi. Nah, ini alurnya di sini. Maka misalnya kita melihat kan banyak beberapa jurnal yang di Indonesia itu masuk di dalam kategori SC, dan itu banyak sekali. Saya ya seperti ada lebih dari 60 ya, mendekati angka 60 yang masuk di dalam Emerging Source of Citation Index. Nah, tetapi kalau kita lihat ya di dalam daftar jurnal yang mempunyai impact faktor signifikan kemudian masuk dalam indeksasi Web of Science itu baru sedikit ya. Nah, itu baru sedikit. Nah ini yang saya maksud dengan perbedaan antar SC dengan S dan yang lainnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana menjadikan sebuah jurnal itu mempunyai dampak faktor? Nah, kata kuncinya adalah citasi, citation. Nah, kata kuncinya itu. Kata kuncinya adalah citasi. Maka akan kita lihat ya di dalam beberapa kita lihat ya, itu dipengaruhi oleh citation. Nah ini, jadi editorial evaluation itu kan ada yang impact ya. Nah, impact. Jadi seperti yang kemarin itu, yang kemarin, nah ini yang di sini, ini kan ada 4 kolom ya. Jadi 4 kolom itu 1, 2, 3, 4 lah, yang paling terakhir itu impact kriteria. Nah, impact kriteria ini ya bisa kita lihat di skema ini. Jadi impact kriteria adalah yang akan memasukkan sebuah jurnal menjadi berada di level lebih tinggi daripada SC ya, emerging source, tapi yang lainnya. Tapi kalau misalnya hanya sampai sini ya, maka dia belum masuk. Nah itu. Nah oke. Nah sekarang kita kembali ke sini. Jadi kata kuncinya adalah citasi. Nah ya, jadi kata kunci citasi, editorial evaluation, impact. Nah di sini ya. Nah jadi bagaimana citasi itu dianalisis oleh Web of Science? Nah itu dianalisis
dengan melihat citasi pada tiga level ini. Yang pertama jurnalnya, yang kedua authornya, yang ketiga adalah editorial board-nya. Nah ini, jadi pengaruhnya bagi pengelola jurnal? Nah, bagi pengelola jurnal pengaruhnya jelas. Maka di dalam penyusunan komposisi editorial board, ya, dalam komposisi editorial board, ya, maka diharapkan orang-orang yang dimasukkan di dalam editorial board itu EBM, ya, editorial board member kalau dalam bahasa Web of Science. Nah, itu adalah orang-orang yang memang mempunyai publikasi di dalam jurnal yang sudah terindeks oleh Web of Science. Nah, syukur-syukur yang berada di atas SC itu. Nah, yang syukur-syukur yang berada di atas SC. Maka untuk apa? Untuk mendapatkan rekognisi dari Web of Science untuk level di atas Emerging Source of Citation Index. Nah, itu. Jadi itu dampaknya. Nah, begitu juga dalam level author. Nah, jadi memang susah ya. Jadi memang author ini kan kalau mengikuti ini berarti author itu kan harus diundang ya. Jadi kita mengundang para author untuk menulis di jurnal kita, dan author itu sudah dipastikan mempunyai publikasi ya di dalam jurnal-jurnal yang terindeks di Web of Science. Nah ini, jadi ada pertanyaan gitu ya, apakah jurnal yang apakah penulis yang sudah terpublikasi artikelnya di jurnal terindeks Scopus bisa masuk di dalam hitungan citasi ini? Maka itu tergantung penulisnya. Kalau penulisnya itu misalnya secara kebetulan menulis di dalam jurnal terindeks Scopus, tetapi jurnal itu tidak terindeks di Web of Science, maka dia belum masuk di dalam kategori author level citation yang dimaksud oleh Web of Science itu. Nah ini yang untuk author level, itu juga level jurnalnya. Jadi jurnalnya kan jadi secara keseluruhan. Nah gitu. Oke, saya pernah mendapat ini ya. Jadi terus Bapak Ibu bertanya, bagaimana Web of Science itu melakukan penghitungan citation yang ada pada sebuah jurnal pada level penulis, pada level editorial board dan keseluruhannya, itu mereka mempunyai rumus tersendiri. Tetapi yang paling penting itu begini, antara dokumen yang dipublish oleh setiap jurnal dengan citasi atas dokumen itu seimbang. Nah, itu yang akan menjadikan sebuah jurnal itu mempunyai dampak faktor yang tinggi. Kalau di impact ini kan bahasanya bahasa Clarivate, ya. Clarivate itu Web of Science. Tapi kalau bahasa Elsevier yang di Scopus itu dia tidak mempunyai dampak, bukan impact faktor. Dia istilahnya apa? Dia istilahnya side score. Nah, side score dia istilahnya Scopus itu, atau SGR score. Nah, jadi kita perlu bisa memisahkan. Jadi impact faktor itu sebenarnya hitungan yang digunakan, sistem digunakan oleh Web of Science. Tapi kalau Scopus itu menggunakan side score ya, ataupun SGR score oleh Simago Journal Rank. Nah itu. Nah di sini ya, misalnya ada saya ini sebagai gambaran ya. Ini data yang bersumber dari Clarivate Analytics ya. Bagaimana sebuah jurnal mempunyai impact factor ini. Jadi 292 gitu ya. Saya
belum bisa menentukan di mana jurnal ini yang masuk jurnal berdampak faktor, tapi saya mencoba saja ya, misalnya di sini saya search jurnal apa di IPB itu ya, itu yang untuk yang paling tua itu. Jadi kalau kita search di sini ternyata jurnal Hayati itu tidak ada, tidak termasuk jurnal yang mempunyai impact factor di dalam pertimbangan Web of Science. Tapi saya mencoba melakukan search dengan kata Indonesia, ya. Ternyata ditemukan satu jurnal namanya Bulletin of Indonesian Economic Studies. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat, jadi jurnal ini sitasi atas artikel atau dokumen yang terpublish dalam jurnal itu sebanyak 326 sitasi. Nah, 326 sitasi. Nah, ini tentunya akan dihitung berdasarkan jumlah dokumen yang dipublish. Nah, kemudian Clarivate menghitung impact faktornya 1,414. Nah, ini. Jadi ya. Terus kalau misalnya Bapak Ibu bertanya di bawahnya ya, kok di sini ada sitasi 703 tapi kok masih 1,414? Kan seharusnya kalau menggunakan matematika awam kan harusnya ini enggak 1,14 kan? Nah, ini apa artinya? Ini artinya jumlah sitasi ini meskipun 703 itu sebenarnya tidak begitu signifikan dibandingkan jumlah dokumen di dalam jurnal itu yang terpublish setiap edisinya. Gitu. Nah, jadi jika ya yang bagus misalnya ya, jika jurnal itu misalnya dalam masa rentang waktu misalnya berapa 3 tahun itu mempublish misalnya 60 artikel ya, kemudian setiap artikel itu sudah terindeks, sudah tersitasi, itu nilainya akan besar, apalagi jika 2 kali lipat. Jadi misalnya 120 sitasi dari 60 jurnal di dalam 60 artikel dalam jurnal itu maka akan tinggi perhitungannya. Nah, ini contoh kita lihat. Jadi yang disebut oleh Web of Science sebagai impact itu ini. Nah, maka impact itu yang kemudian menjadikan sebuah jurnal itu diklasifikasi oleh Web of Science itu di dalam 2 level. Yang pertama level SG dan yang berikutnya itu adalah level yang tadi. Jadi ada yang natural citation index, ada yang social citation index, ada yang humanist citation index. Nah, level kedua itu adalah emerging source. Emerging source ini kalau kita lihat tadi itu all discipline ya. Jadi all discipline. Karena core SC itu core SC itu adalah semua jurnal yang memenuhi kriteria WOS, Web of Science, kecuali kriteria impact. Nah, itu. Maka dia masuk di SC apapun subjek areanya. Nah, ini saya kira yang kita sampaikan, bagaimana kita harus memahami impact. Maka dalam konteks ini memang melakukan gerakan sitasi itu ya penting gitu ya. Ya memang sitasi itu penting ya, dan perlu dilakukan secara secara hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu. Nah, ini saya kira penting karena konteksnya itu ya. Nah, ini oke. Sekarang kita kembali ke yang tadi. Terus sekarang kita
bagaimana baiknya, ya, bagaimana baiknya terkait dengan Web of Science ini kalau kita sudah mengetahui tentang impact. Nah, maka kita lihat di sini, ya kan. Nah, jadi ini ya, ini kan alur ini juga, ya. Jadi ketika kita melakukan submission ya kepada Web of Science, maka kita nanti kan akan mengisi form itu banyak. Nah, itu ada yang terkait dengan initial triage ini, seperti yang sudah jelas, ada yang editorial, ada yang editorial juga, tapi aspeknya berbeda. Kemudian ada yang impact gitu. Nah ini kita lihat. Nah, katakanlah jurnal kita dari segi impact masih di dalam upaya dan jihad ya kan. Wah, karena citasi itu ya kadang perlu strategi yang maraton ya, tidak sporadis. Maka paling tidak kita all out di tiga parameter yang lain, yaitu ini. Jadi inisial, editorial, dan editorial evaluation. Nah, ini yang dimaksud dengan quality kriteria. Jadi kalau ini ada 4 kolom, jadi 3/4-nya itu adalah quality, 1/4-nya adalah impact. Nah, ini 1/4 adalah impact gitu ya. Kalau dalam bahasa Scopus ya mungkin ada istilah citedness in Scopus. Nah, itu juga penting kan ini ya, ini di sini. Nah, gitu. Nah, yang 3 ini bisa kita maksimalkan ya, bisa kita maksimalkan. Ya, kemarin sudah disampaikan bagaimana supaya indeksasi di WOS itu aman ya, tidak terkena embargo. Tapi di sini meskipun di embargo pun itu paling lama itu 2 tahun ya. Itu paling lama 2 tahun. Nah, itu. Ya. Oke. Nah, ini kolomnya nyambung ya ke bawah. Jadi di sini cara membacanya, kalau kita sudah betul-betul memenuhi kriteria terkait dengan inisial, baik itu ISN dan seterusnya, ya kan? Nah, itu dan yang seterusnya. Kemudian kita sudah memenuhi kriteria dalam konteks editorial yang bagian pertama. Nah, maka jika kelompok ini dan ini sukses, ya kan? Nah, dan ini sukses, nah maka itu kita sudah mungkin sudah setengah jalan untuk sukses di Web of Science. Nah, tinggal kita fokus di sini, karena jika yang inisial dan editorial yang bagian ini itu tidak dipenuhi, itu tidak ada embargo, dilihat di bawah. Jadi seandainya gagal, submission cannot be completed. Jika itu ia terjadi, maka dilakukan resubmission welcome as soon as issues have been resolved. Nah, jadi kalau sudah diperbaiki bisa langsung di submission lagi. Kalau ini nanti kan, tapi semua ini kan menunggu jawaban daripada Web of Science. Nah, kemarin disampaikan oleh Bu Nur bahwa memang komunikasi Web of Science dengan kita yang mensubmit itu memang kadang tidak begitu intensif ya. Kalau sekarang katanya kemarin sudah ada link untuk memberikan informasi. Begitu juga kalau misalnya editorial yang kolom ini belum dipenuhi, misalnya filed editorial triage ini, maka dilakukan resubmission welcome as soon as issues have been resolved. Jadi tinggal diperbaiki saja. Nah, supaya tidak mendapatkan embargo ya. Nah, maka kita perlu all out di sini. Artinya kalau ini sudah bagus, kemudian ini gagal, kan tinggal dibenahi saja
nggak usah menunggu. Tapi kalau ini gagal kan harus nunggu 2 tahun. Nah, harus nunggu 2 tahun. Nah, maka perlu kita melakukan maksimalisasi pemenuhan kriteria dan parameter untuk kolom yang ini. Kalau yang impact kriteria ini kan sebenarnya ya kalau kita analogikan itu ya seperti ya dikatakan aksesoris tetapi menentukan gitu. Tapi dia bukan sesuatu yang harga mati gitu ya. Nah, harga mati. Jadi kalau ini belum ada impact kriteria, citation analysis itu belum maksimal, itu ya tidak usah kemudian menunda untuk disubmit ke WOS kalau memang yang kriteria pada kolom ini sudah ada, ya. Nah, ini saya kira penting ya pemahaman seperti ini. Maka untuk itu kita perlu all out di sini editorial board composition. Kemarin sudah disampaikan. Nah ya, ini penjelasannya sama, hampir mirip dengan yang ada di Scopus kriteria. Ya, jadi dilihat dari segi kebersesuaian editorial board itu ya dengan fokus and scope jurnal. Ya, yang kedua diversitas, ya kan. Nah, kemudian yang ketiga rekam jejak publikasi. Nah, ini kemudian juga validity of statement ya, ini yang terkait dengan publication ethic, kemudian peer review proses ya. Nah, ini seperti yang dijelaskan itu dipenuhi peer review ya kan. Jadi peer review orang-orangnya itu jelas ya, ada peer review-nya, kemudian juga policy-nya juga nanti disebutkan, kemudian konten relevance. Nah, ini ya kebersesuaian antara artikel yang dipublish dengan focus and scope yang kita nyatakan dalam jurnal kita, kemudian grant support details ya. Ini informasi tentang supporting dana gitu ya. Saya kira disebutkan tidak apa-apa, misalnya jurnal kita disupport oleh grant yang kita terima dari Ministry of Religious Affairs atau dari Directorate of Islamic Higher Education. Saya kira itu boleh ya disebutkan. Kemudian yang berikutnya ya, ini terkait dengan KOPE itu tadi ya, KOPE Community Standard. Jadi pernyataan-pernyataan yang ada dalam jurnal kita itu harus sesuai dengan Community Standard. Jadi misalnya apapun informasi yang ada pada jurnal kita itu harus merujuk kepada rujukan yang otoritatif. Misalnya, maksudnya kalau kita menjelaskan etika publikasi ya harus mengambil KOPE ataupun WEM dan lain sebagainya, bukan yang di luar itu ya gitu. Kemudian author distribution. Nah, ini juga sama ya seperti diversitasnya dari internasional ya, kemudian appropriate station to the literature. Nah, ini juga ini ya. Jadi ini terkait dengan reference atau bibliografi artikel yang kita publish di jurnal kita. Nah, jadi nanti saya juga akan melihat ya. Ini juga akan ada ini di parameter Arjuna. Jadi ada ya. Jadi ditanya apakah referensi yang diambil itu sudah 80% referensi utama kan gitu. Itu mirip juga. Jadi Arjuna itu memang mengadopsi beberapa poin di dalam ini ya. Jadi ada ada ikatan atau hubungan. Nah, ini jadi semuanya itu kan bedanya apa Bapak Ibu antara kolom ini dengan kolom ini dan ini ya. Itu kalau menurut saya ya perbedaannya kalau yang ini itu kan
sifatnya informatif ya. Jadi sifatnya banyak yang informatif. Jadi banyak yang about itu kalau di OJS itu. Jadi about-nya itu apa, kemudian komposisi ya itu apa. Nah, kalau di sini memang ada beberapa upaya yang perlu kita upayakan. Jadi misalnya terkait dengan author distribution, kemudian content relevan, ini kan upaya dari editor ini, content relevan, supaya tidak sembarang artikel bisa masuk. Begitu juga author distribution. Jadi author itu harus ditata. Jadi tidak semuanya harus masuk di dalam edisi tertentu, tapi bisa ditata biar tersebar. Nah, ini. Jadi ini 1, 2, 3. Jika sudah dipenuhi, maka di sini enter SC and is evaluated for impact. Nah, jadi kalau 1, 2, 3 itu sudah dipenuhi, maka secara otomatis itu masuk di SC. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah masuk di SC, nanti tim WOS kalau di seperti SAB ya. Jadi tim evaluasi WOS itu akan melihat kepada aspek yang terakhir, yaitu apa? Impact kriteria. Jadi dievaluasi, evaluated for impact. Adakah impact yang signifikan dari jurnal itu? Maka jika tidak ditemukan, dia tetap al-aslu baqa'u makana ala makana, menjadi SC gitu. Tapi kalau impact-nya itu jadi, maka dia bisa dinaikkan menjadi ini, di antara yang 3 ini, social science station index, ini ya science yang natural science tadi ya, kemudian ini yang social science, ini yang art and humanities citation index. Nah ini Bapak Ibu, maka bagi jurnal SC yang sekarang existing di WOS itu kan sebenarnya mempunyai kesempatan untuk apa? Untuk melakukan penaikan peringkat. Maka diketerangkan di sini Field Editorial Impact Evaluation. Nah, maka continued coverage in SC. Jadi kalau misalnya editorial impact evaluation-nya itu tidak memenuhi syarat, maka oleh WOS itu akan ditetapkan sebagai ini continued coverage in SC. Maka re-evaluation subject to embargo of 2 years. Nah, maka setelah 2 tahun dia bisa mengajukan lagi untuk menaik pemeringkatan kepada level yang lebih tinggi. Nah, ini saya kira Bapak Ibu, jadi untuk Bapak Sains ada dua level saya kira ya. Itu yang dikatakan bahwa WOS agak sedikit banyak tangganya karena memang seperti ini gitu ya. Kalau di WOS itu nggak ada WOS 1, WOS 2 atau kuartil 1, nggak ada. Tapi kalau di Scopus kan ada. Saya kira Scopus juga mungkin seperti itu. Jadi Q1, Q2, tapi beda sistem ya. Kalau kuartil itu dihitung berdasarkan jumlah citasi yang dihitung dalam rentang waktu per tahun. Berapa jumlah citasi yang didapat berbanding dengan jumlah artikel yang dipublish. Maka muncullah itu kuartil gitu ya. Maka kan dalam kuartil itu misalnya tidak semua jurnal yang kuartil 1 itu ya lebih banyak citasinya dari jurnal yang kuartil 2. Coba dilihat. Kenapa? Karena itu ada rumus perbandingan. Gitu, maka setiap jurnal masing-masing mempunyai kekhususan, keistimewaan dari segi kuartilnya, dari segi jumlah citasinya, dari segi jumlah dokumennya, ya, dan dari segi masa tuanya. Makanya di dalam yang saya share itu, di dalam lowongan insentif itu ada banyak gitu, lowongan insentif itu banyak. Jadi lowongan insentif itu ada jurnal yang nanti akan diberikan apresiasi berdasarkan kuartil yang diraih.
berdasarkan jumlah sitasi, berdasarkan dokumen. Maka masing-masing mempunyai kesempatan untuk mengambil itu. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan ya untuk memberikan semangat kepada kita bahwa kita tetap bisa melakukan ini ya, karena apa yang kita lakukan di WU Sains sama dengan apa yang kemarin dibahas di Scopus. Nah itu saya kira Bapak Ibu ya, terkait dengan sedikit saja saya membahas. Nanti di sini juga sudah ada, kemarin juga oleh Gubernur sudah disampaikan ya. Oke, saya kira itu Ibu Nurmaliah sudah hadir. Hadir, Pak. Sudah. Oh ya, baik. Monggo Bu Nur, kita akan melakukan bedah jurnal based on WOS kriteria ya oleh Ibu Nurmaliah. Tadi jurnal, kalau tidak salah jurnalnya Arabiatuna ya. Arabiatuna sudah pernah submit ke WOS tapi takdir belum berpihak ya. Tapi takdir bisa dirubah kalau di jurnal itu ya. Bukan masalah takdir, Pak. Nanti biar bercerita sendiri. Maksudnya takdir yang bisa dirubah kalau di jurnal itu. Kalau takdir yang lain nggak usah dirubah, jurnal bisa dirubah. Moga, Bu Nur, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya. Pagi ini kita masih bisa ketemu dalam kondisi sehat walafiat. Dan luar biasa, semangatnya tetap dijaga ya. Baik, jadi kemarin itu setelah hari Jumat dengan materi Web of Science, saya senang banget itu. Karena apa? Beberapa teman-teman itu ternyata pada japri, pada menanyakan, membahas, mungkin karena waktunya hari Jumat itu kan kemarin agak-agak mepet ya. Nah, ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman secara personal, dan dari situ saya senangnya karena menunjukkan kalau teman-teman itu punya semangat yang luar biasa dalam mengelola jurnal. Nah, beberapa di antaranya akhirnya saya buka kembali, saya baca, dan kebetulan saya juga oke lah Arabiatuna kali ini mau saya ambil untuk, karena apa? Dari ceritanya Arabiatuna ada di sini. Sudah hadir? Hadir, Prof. Hadir, Oh, Ibu. Ya, Arabiatuna kemarin yang menghubungi saya Pak Rahardian ya, kalau tidak salah. Ya, juga hadir, Bu, ada. Oke, jadi kayaknya ceritanya kemarin awalnya itu menanyakan sudah pernah submit ke Scopus, sudah pernah submit ke Web of Science, tapi kok tidak ada respon sama sekali, baik itu email notifikasi yang mengatakan sudah mensubmit dan sebagainya. Nah, kemudian saya coba bertanya apakah memang sudah sampai di akhir atau bagaimana, atau dicek lagi melalui link track changes, melalui track Scopus ataupun melalui link submission-nya. Nah, ternyata katanya bahwa proses submission tersebut baik ke Scopus maupun ke Web of Science belum sampai completed, belum sampai finalnya finish. Mungkin karena alasan itulah akhirnya tidak muncul notifikasi ataupun tidak bisa di-track. Apakah benar begitu? Bisa dikonfirmasi untuk teman di Arabiatuna? Baik, Bu. Sebentar, Pak Hardian ada ya? Karena waktu ketika kemarin mensubmit ke Arabiatuna, ke mana? Ke WOS dan ke Scopus itu, kebetulan saya belum pulang, Bu. Ya, jadi masih waktu itu masih dikelola oleh Pak Rahadian. Sepertinya beliau ada di forum ini. Ya, halo Pak Radian. Ya udah nggak apa-apa kalau nggak ada. Di Bu Rini sekarang sebagai editor in chief-nya ya? Iya, baru 1 tahun ini Bu, karena baru pulang. Nggak apa-apa, berarti selamat bergabung dengan dunia original kata Prof. Martin begitu ya. Iya, saya masih banyak masih meraba-meraba semua ini. Nah, semuanya harus mau meraba-raba pokoknya kalau pakai jurnal. Baik. Ya, jadi itu salah satu yang disampaikan oleh Pak Rahardian beberapa waktu yang lalu, dan kemudian saya bilang, oke lah, nanti hari Senin kita coba lihat bersama teman-teman
Apakah memang dari list yang ditulis dari tugas yang saya berikan itu kalau saya baca sebenarnya sudah ada sebuah keyakinan bahwa dari jumlah editor, dari link jejak publikasinya dan beberapa poin yang lain jawabannya lebih banyak di positifnya. Tapi kita lihat sekarang apakah memang sudah sampai di tataran itu atau belum. Terutama dalam hal ini kita ke Web of Science-nya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Irfan juga. Jadi tahapan-tahapan di Web of Science memang punya tingkatan yang jelas. Ketika tidak bisa diterima di sini maka begini dan sebagainya. Kemudian untuk masuk rumahnya juga mereka punya bidangnya sendiri-sendiri, mana yang all disiplin, mana yang sains dan sebagainya. Nah, ini sedikit saya siapkan untuk yang Arabia Tunanya. Saya share screen ya. Iya, Bu. Nah, nanti semoga bisa menjadi bacaan juga buat teman-teman melihat apakah memang seperti itu atau bagaimana. Nah, jadi memang saya kasih judul Are you ready to submit the title? Kita sudah siap atau belum dalam hal ini di Web of Science-nya. Ini tadi sudah disampaikan Pak Irfan. Jadi sama juga dengan Scopus yang diindeks di Web of Science tidak hanya jurnal sebenarnya, tapi ada buku, ada conference proceeding juga. Nah, hanya kita fokus pada bagian jurnal kali ini. Tadi sudah dijelaskan Pak Irfan. Ini langkah-langkahnya yang kemarin yang harus kita ingat bahwa ada 4 tahapan dalam sistem evaluasinya. Jadi initial triage, editorial triage, kemudian editorial quality evaluation dan editorial impact evaluation. Ini yang harus kita siapkan. Nah, ini tadi pagi-pagi juga saya sempat WA Pak Rahardian. Saya mau buka webnya kok nggak bisa. Jadi tertulisnya oke, kita masuk ke Arabia Tuna ya. Ketika saya masuk munculnya ini lagi ini broken, the connection has time out. Nah, ini loh yang harus kita hati-hati, yang harus kita pahami bahwa ketika kita bicara tentang evaluasi jurnal, baik itu levelnya nasional SINTA maupun kita mau mengajukan hibah atau mau mengajukan indeksasi internasional, jangan sampai link kita itu mendadak jadi down, broken atau apalah, itu yang kadang-kadang kita tidak bisa menghindari ya. Ketika sudah bicara teknologi tiba-tiba memang perangkat teknologinya rusak ya mau nggak mau jadi tidak bisa terakses. Tapi alhamdulillah setelah saya sampaikan ke Pak Rahardian katanya mau disampaikan bagian IT, beberapa menit yang lalu sudah bisa saya buka lagi. Jadi teman-teman semuanya hati-hati dengan IT-nya, dengan web, dengan servernya, jangan sampai terjadi server down yang nantinya mengakibatkan ketika kita mengajukan proses evaluasi maupun proses hibah menjadi sebuah halangan yang sepele ya, yang kecil tapi sangat krusial sekali. Baik, akhirnya saya masuk ke Arabia Tuna di sini. Mungkin belum lengkap karena saya tidak bisa mengakses pada bagian-bagian akhir. Ini tadi sembari menunggu Pak Irfan, saya tambahkan beberapa poin, tapi lumayanlah bisa jadi acuan kita. Yang pertama kita lihat pada websitenya. Nah, ini website dari Arabia Tuna, cantik ya, yang dikatakan harus berbahasa Inggris, mampu terakses, jadi functionality-nya itu jelas. Nah, di sini sudah menggunakan bahasa Inggris, tapi menurut saya satu hal yang harus di bahasa Inggrisnya, beberapa bahasa Inggrisnya masih lari-lari. Nah, kita lihat yang di pojok sini, author guideline. Ini tulisannya kehilangan huruf E. Sederhana, tapi mungkin karena tidak pernah dicek, jadi tidak tahu kalau ada hal yang kurang di sini. Gitu ya. Iya, Bu. ISSN-nya baik itu printed maupun elektronik untuk memastikan apakah di ISSN Arabia Tuna jurnal bahasa Arab. Nah, kita bisa cek di ISSN online, tinggal kita tuliskan Arabia Tuna. Nah, di sini ada 2. Nah, kenapa ada 2? Ternyata 2-nya ini adalah bahwa yang satu adalah untuk yang ISSN online-nya di sini printed ISSN,
dan yang satunya adalah untuk yang elektronik ISSN. Nah, teman-teman bisa cek di sini dikatakan nama terbitan Arabiatuna _2 Jurnal Bahasa Arab. Nah, menunjukkan bahwa yang muncul di websitenya Arabiatuna memang sudah sesuai Arabiatuna Jurnal Bahasa Arab. Nah, ini yang harus kita jaga, jangan sampai gegara kita mau mengubah websitenya bahasa Inggris akhirnya menjadi Arabiat atau Arabic Journal. Nah, itu yang menjadi tidak boleh kita lakukan. Begitu. Selanjutnya, saya kembali ke slide saya yang sudah saya siapkan. Agak lompat-lompat sedikit ya dari yang kemarin saya sampaikan di 4 tahapan itu, karena tadi nyari kontennya yang pas ketika webnya down, saya sak nemu nih. Nah, ini mailing address-nya, saya tidak tahu apa arti Umea. Ini nama orang atau apa ya? Itu rumah jurnal maksudnya, Bu. Oh, rumah jurnal. Bahasa, itu ini, bahasa rejangnya itu, bahasa orang Curugnya itu. Oh, begitu. Nah, ini kan menjadikan orang bingung karena kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan hal ini. Bisa jadi nanti orang akan melihat, loh, ini kan nama jurnalnya Arabiatuna, tapi kenapa ini namanya jadi Umea Jurnal begitu? Nah, orang akan bertanya-tanya. Maka sebagaimana disampaikan kemarin di aturan Web of Science, poin-poinnya bahwa gunakanlah nama yang jelas siapa yang akan tertuju di situ. Misalnya untuk IJIM, maka akan muncul kontak address-nya adalah Normaliha, IAIN Salatiga, Jalan, dan seterusnya. Gitu ya. Terus ini kalau panjang lebar gini, kenapa nggak dipisah aja misalnya emailnya tersendiri di bawahnya, jadi postal address dan mailing address gitu. Itu akan menjadi lebih terbaca ketimbang seperti ini. Ini hanya sekedar saran ya. Yang kedua, di sini menggunakan bahasa Indonesia, Institut Agama Islam Negeri. Ini sudah bagus sebenarnya, ada map-nya yang di-embed di sini ya, tapi di sini map-nya menggunakan bahasanya bahasa Inggris, State College for Islamic Studies. Nah, dua hal yang sama dengan tulisan yang berbeda, dengan tem yang berbeda, itu tidak disarankan karena menjadikan sesuatu itu menjadi ambigu ya, karena itu kan nama publishernya, Institut Agama Islam Negeri Curug itu sebagai publishernya. Ketika di map dengan yang di sini berbeda, maka tidak disarankan, bisa jadi membingungkan buat mereka dan mereka menganggap bahwa there is a problem there. Mungkin itu ya terkait dengan mailing address-nya. Oke, tadi sudah beres. Sekarang kita masuk ke bagian konten aksesnya. Nah, di sini sudah jelas mengatakan bahwa jurnal ini open access to its content dan seterusnya, freely available dan seterusnya. Oke, sudah jelas sekali. Yang sedikit mengganggu kalau buat saya itu ada bahasa Inggrisnya yang nggak pas sedikit. Nah, ini agak membingungkan. Jadi publication frekuensinya disampaikan publish twice a year. Each issue number, issue amount, a minimum of 5 the title. Ini harus dicermati lagi penggunaan kalimat Inggrisnya. Apakah mau mengatakan each issue consists of a minimum 5 titles. Kalau 5, 5 mestinya di sini juga jamak. Jadi banyak sekali bahasa Inggris di Arabiatuna yang perlu diperbaiki. Every article submitted to Arabiatuna will not have any article processing charge. Nah, di sini have not any, tidak memiliki, itu kan sebuah action verb, verba yang aktif. Mestinya di sini harusnya kalau menggunakan verba aktif depannya itu orang. Jadi bahwa editor ini tidak menarik artikel processing charge, atau kalau di sini karena benda mestinya pakai kalimatnya pasif. Nah, itu hal kecil-kecil yang harus diperhatikan. Terus ini charges-nya ini ada kutipan di atas, itu juga artinya apa. Nah, ini yang sekali lagi menjadi perhatian untuk penggunaan bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian proses peer review policy. Nah, ini sudah dijelaskan sekali, is independently reviewed by at least 2 reviewers in the form of double blind peer review. Oke, sehingga jelas sudah sesuai dengan baik itu Scopus maupun Web of Science ya, kedua-duanya mengharapkan adanya peer review. Nah, yang perlu diperhatikan itu
dalam penulisan peer review itu ada di Arabiatuna yang menggunakan strip, tapi ada yang tidak. Sekali lagi, small things, hal kecil tapi penting untuk disepakati untuk dijadikan hal yang sama. Ya. Kemudian, oke. Nah, ketika di sini mengatakan bahwa decisions of publication, amendment, rejection is based upon their report atau recommendation, maka harus dilakukan. Kalau di IJIM, kami ada 2 peer review. Kemarin Ibu Widya, jurnalnya apa saya lupa ya, menanyakan apa bedanya peer review of novel submission dan peer review of referred journal. Nah, bedanya ketika itu peer review of referred journal, itu editor berhak secara tanpa menyampaikan ke reviewer yang sesuai dengan bidangnya, berhak untuk secara langsung mereject atau menyatakan diterima untuk proses berikutnya, bukan diterima untuk publikasi ya. Nah, itu yang pertama kalau peer review of referred journal. Nah, setelah dinyatakan diterima untuk proses berikutnya di IJIM ya, maka barulah kita akan menyampaikan ke reviewer yang sesuai dengan bidang tulisan tersebut. Itulah yang dikatakan dengan peer review of novel submission. Jadi untuk melihat originalitasnya, untuk melihat implementasi terhadap atau kontribusi terhadap knowledge-nya dan semuanya itu kita ada 2 tahap dalam untuk IJIM. Nah, monggo ketika di sini menyatakan seperti ini, maka ikutilah apa yang disampaikan. Kemudian copyright notice-nya. Nah, di sini juga sudah menyampaikan copyright notice-nya menggunakan hal ini, mau menyampaikan seperti apa. Nah, itu yang harus diikuti. Kemudian di sini ada author fees-nya. Nah, kita bandingkan dengan yang sebelumnya tadi. Di sini article processing charge, kemudian di sini ada author fees. Nah, itu 2 hal yang sama ya. Tapi terulang dalam satu web, satu tampilan. Nah, maka monggo apakah memang diperlukan 2 hal ini atau bagaimana menyatukan mereka untuk menunjukkan bahwa author are not required to pay bla 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 bla. Nah, jangan-jangan ataukah ini memang 2 hal yang berbeda? Kalau tadi kan article processing charge ya. Artikel processing charge-nya di sini termasuk dalam proses submitting, review-nya, edit-nya, publish-nya, dan archive-nya sampai pada akses full text-nya. Ataukah memang ini dimunculkan 2 hal karena di sini khusus mengatakan bahwa kalau mau submit aja, nggak usah bayar. Nah, jadi bukan pada proses yang berikut-berikutnya dan sebagainya. Monggo ini menjadi pertimbangan teman-teman di Arabiatuna. Selanjutnya adalah editorial tim-nya. Nah, ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau melihat dari aturan Scopus kemarin, mereka walaupun tidak menunjukkan berapa sih jumlah minimumnya, tapi mereka memberikan idealnya adalah 10 sampai 20, maaf. Nah, di sini baru ada 9, maka sebaiknya ditambahkan 1 dari jumlah. Yang kedua dari persebaran geography diversity-nya. Di sini sudah muncul lebih dari 1 institusi, tapi sepertinya masih area yang ada di di Lampung, di Pasaman Barat, di Deli Serdang. Ayolah jalan-jalan untuk melihat di yang lainnya ke Jawa atau ditambahi dengan yang luar 1 dan sebagainya. Nah, bahwa kalau di tugas yang kemarin disampaikan, editor itu punya rekam jejak publikasinya, kemudian sudah sesuai dengan kebidangan jurnal ini, maka di sini saya mengambil beberapa di antaranya. Yang pertama adalah dari Ibu Rini sebagai pimretnya. Nah, di sini ternyata memang tulisan-tulisan beliau sesuai dengan bidang kaji jurnal ini. Oke, sehingga tidak ada masalah. Kemudian ada Pak Rahardian juga. Nah, ini juga sesuai dengan bidang kajinya ya, walaupun bahasa Arabnya oke.
Nah, sekarang kita menginjak pada peer reviewer-nya. Ternyata peer reviewer yang ada di Arabia Tuna itu all Indonesian, ya. Jadi semuanya di sini masih orang-orang Indonesia. Maka walaupun sudah dari kalau secara Sinta sudah lebih dari satu institusi yang berskala nasional, itu sudah terobosan yang bagus. Tapi ketika kita mau mengacu atau melangkah untuk internasional, maka sebaiknya ini bisa kita tambahi dengan apa namanya reviewer dari negara lain. Ya mulailah dari satu benua dulu nggak apa-apa. Masih di Asia tingkatannya, jika memungkinkan lintas benua tentu seperti itu. Nah, yang menarik di sini tadi sudah sempat saya katakan peer reviewer ada pakai strip ada nggak pakai strip. Terus ketika di sini saya klik, saya ambil random ya, saya ambil Pak Yusrin Sanusi. Beliau sudah bagus di sini kutipannya, tapi yang perlu diperhatikan ya jurnalnya mungkin bisa mencari lagi tambahan reviewer dengan referensi atau dengan publikasi jurnal yang lebih banyak lagi. Nah, ini yang justru malah menjadi eman-eman kalau atau sayang ya. Jadi ada nama reviewer Asrina, ketika saya klik namanya maka muncullah link, tapi di sini linknya yang bisa muncul Google Scholar-nya. Nah, maksud saya ketika kita mau ke Scopusnya ya sebaiknya yang Scopus inilah yang linknya yang bisa diakses ketimbang yang Google Scholar. Kecuali kalau beliau belum punya Scopus ID atau mungkin Pablon untuk Web of Science-nya, nah, bolehlah kita ambil Google Scholar-nya. Tapi kalau beliau sudah ada Scopus ID atau Pablonnya yang lengkap, ya sebaiknya kita linknya yang dihidupkan di sini yang Scopus ID-nya saja. Tapi tetap harus menampilkan link Google Scholar, tapi tidak perlu kita yang langsung bisa diklik seperti itu maksud saya. Baik, selanjutnya, nah di sini untuk call for paper sudah bagus, sudah mulai untuk salah satu cara yang memang jitu untuk mendapatkan naskah diantaranya adalah call for paper, bikin flyer yang cantik, kemudian kita sampaikan ke teman-teman melalui banyak cara. Nah di sini dinyatakan kalau publish-nya twice a year ya, jadi Mei dan November. Nah, tapi kita lihat sekarang archive-nya. Sekarang sudah di tahun 2020 dan Arabia Tuna ini mulai 2017 kalau tidak salah. Di 2018 di sini ada volume 2 nomor 1, volume 2 nomor 3. Di 2019 volume 3 nomor 1. Langsung lari di 2020 volume 4 nomor 1. Nah, di mana ini 2019-nya? Apakah yang ini? Nah, ini berarti tidak konsisten. Karena kalau kita melihat di sini, ini tidak ada cover-nya. Kalau memang tidak mau menggunakan cover, maka tidak usah semuanya. Karena kalau seperti ini, orang hanya akan mengira, oh lah 2019 hanya ada satu edisi saja. Padahal sebenarnya sudah ada 2 edisi, tapi yang satu tidak menggunakan cover page-nya. Sama juga dengan 2020 di sini. Ketika yang lain-lainnya menggunakan cover page, kenapa di sini tidak pakai? Nah, ini masalah konsistensi. Sehingga konsistensi itu menjadi hal penting. Karena kalau mungkin asesornya melihatnya sekilas, lah ini berarti belum terbit karena belum ada gambar, belum ada cover, karena mereka melihatnya dari cover. Nah, kemudian publication frequency ini tadi sama jumlah naskah. Jumlah naskah di 2020 di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 naskah dengan 192 halaman. Berarti kalau 1 tahun ada 2 edisi, kita berpikirnya paling tidak akan ada 400 halaman totalnya. Itu tebal banget. Dan menurut saya eman-eman karena susah untuk mencari naskah daripada naskah asal-asalan yang kualitasnya tidak terjaga, mending sebenarnya dibatasin aja dengan jumlah yang sedikit. Nah, ini di 2019 itu ada 9 naskah, di 2018 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di 2018 dan 17 itu 5. Walaupun tadi di awal mengatakan memang minimum ada 5. Tapi sebaiknya jumlahnya tidak jeglek dari 5, terus ada 9, ada 5. Atau mungkin ini sebuah kebijakan dari editorial timnya,
di 2017 dan 18 edisi 1 itu 5, tapi setelah itu mau mengambil 9. Nah, intinya sebenarnya apa? Satu hal konsistensi, ya. Jangan sampai jumlahnya itu terlalu jelek, habis dari sedikit menjadi banyak, nanti tiba-tiba lagi menjadi sedikit lagi dan sebagainya. Nah, sekarang kita menginjak pada bagian fokus dan skopnya. Untuk fokus dan skop, sekali lagi, sebelum masuk pada apa yang dikaji di sini, saya mau melihat pada bahasa Inggrisnya, spell for English. Kenapa di bagian merah ini masih muncul fonologi, and this is Indonesian, not English, ya, morfonologi. Nah, ini juga bahasa Indonesia, dan apakah yang dimaksud dengan morfofonologi ataukah morfologi? Kalau morfonologi kok saya kayaknya nggak pernah dengar. Yang saya tahu morfofonologi atau morfosintaksis atau morfologi. Nah, ini bahasa Indonesia juga. Kemudian social linguistics. Nah, ketika ini adalah bidang kaji, linguistik mestinya pakai S. Kemudian yang terakhir ada language komparatif. Ini adalah adjektif komparatif. Ketika adjektif, dia tidak bisa berada di belakang noun-nya. Nah, yang dimaksud apakah memang mungkin comparative language, ataukah mungkin yang lainnya. Jadi hati-hati sekali bahwa penggunaan bahasa Inggris itu perlu dicek lagi. Satu. Yang kedua, bidang kajinya. Nah, ini bidang kajinya mulai dari ada Arabic History, kemudian ada pengajaran 1 dan 2, kemudian ada Arabic Language Education, ya. Kemudian di bagian yang ini ada sastranya dan juga ada linguistiknya. So, sangat luas sekali yang menjadi cakupan dari Arabia Tuna di sini, ya. Dan menurut saya kalau luas seperti ini, yang terjadi bisa jadi sama dengan pengalaman register jurnal di kami dengan tema yang 11-12 dengan hal ini. Sehingga dikatakan this is common issue, tidak ada distingsinya. Atau kalau mau diakali seperti Ulumna atau Wawasan ya yang memiliki tematik per edisi, temanya sekarang ini, kemudian besok temanya ini, kemudian besoknya ini. Nah, itu salah satu yang bisa menjembatani, menjadikan fokus dan skop yang luas ini bisa menjadi terdistingsi setiap edisinya. Ya. Kemudian salah satu syaratnya adalah bahwa judul dan abstrak berbahasa Inggris. Ya, jadi hanya judul dan abstrak berbahasa Inggris. Di sini masih menggunakan bahasa Indonesia sehingga belum masuk dalam minimum kriteria baik Scopus maupun Web of Science. Selanjutnya, kalau kita melihat pada abstraknya, sudah menggunakan bahasa Inggris, oke, saya katakan untuk sampel yang saya ambil secara random ini kebetulan bagus yang bagian ini. Kenapa bagusnya? Jadi abstrak itu minimal harus ada tujuannya, metodologinya, kemudian finding-nya atau result-nya, dan ada implikasinya. Nah, kurang lebih di sini secara minimum sudah memenuhi keempat hal tersebut. Hanya pada bagian metodologinya yang kurang pas. Karena di metodologi ini, library research with content analysis in the form of descriptive analysis using primary sources. Nah, ini loh, penggunaan primary source dan secondary source yang dimunculkan secara umum ini yang nggak tepat. Ya, harusnya tidak perlu kita munculkan kalau memang seperti itu. Ya, kalau memang itu library research, ambilnya dari mana? Dinyatakan misalnya kurikulum nasional bahasa Arab yang mana? Mestinya seperti itu. Tapi ini sesuatu yang sudah kadung publish sehingga tidak bisa kita utak-atik, tidak bisa kita apa-apakan, ya. Dan diakhiri dengan bahwa neuroscience ini bisa berimplikasi pada perkembangan Arabic learning curriculum di modern era. Nah, ini implikasi yang bagus juga dinyatakan dalam abstrak, ya, kecuali tadi pada bagian metodologinya yang tidak perlu dimunculkan dengan hal yang seperti itu, apalagi kalimatnya ini panjang sekali untuk menyatakan metodologi. Contoh lain yang saya ambil abstraknya
kalau dari namanya kemungkinan bukan orang Indonesia, tapi saya tadi nggak sempat ngecek karena baru setengah 10-an saya bisa akses kembali websitenya. Judulnya masih bahasa Indonesia. Kemudian abstraknya, ya di sini ada catatan saya poor English. Nah, ini yang saya kotak merah ini kalimat bahasa Inggrisnya masih perlu diperbaiki, ya. Jadi improving at dan sebagainya ini silahkan nanti dicek lagi bahwa di sini masih menggunakan bahasa Inggris yang tidak tepat. Kemudian finding-nya di sini hanya mengatakan Arabic ini terdiri dari 28 halaman, masing-masing memiliki sekian sehingga dikatakan very good kategori. Nah, harusnya ada implikasinya ketika dia memiliki angka sekian dan dikatakan sebagai very good kategori, itu bagaimana implikasinya? Apakah nanti dimungkinkan akan akan mensupport pembelajaran bahasa Inggris di mana, ataukah memberikan awalan yang nantinya bisa sebagai modal atau sebagai acuan untuk yang lainnya mengembangkan bahan ajar yang lebih baik dan sebagainya. Nah, itu yang belum muncul implikasinya. Sehingga hanya menyatakan ini bagus, ini sangat bagus kategorinya, sudah selesai. Nah, itu yang perlu diperbaiki lagi. Ini abstrak yang poor abstrak. Di samping dari judul, ini berarti Arabic ya, dan belum sesuai dengan minimum kriteria baik Web of Science maupun Scopus. Yang kedua dari segi isi metodologinya ini masih dikatakan poor abstrak ya, karena yang menjadi temuannya itu apa, ini tidak dinyatakan dengan jelas, implikasinya juga tidak muncul ya, tapi hanya seperti gambaran umum saja dari apa yang dilakukan. Nah, itu yang harus dicermati, dan kayaknya ini juga minimalis sekali jumlah katanya. Eman-eman memaksimalkan 200 atau 250 kata itu agar bisa muncul dengan baik summary dari tulisan itu, tapi di sini kayaknya belum bisa didapatkan. Nah, berikutnya adalah kita bicara tentang referensi. Ketika tadi di guideline-nya, di author guideline, yang digunakan adalah istilah biography, tapi di sini menggunakan references. Nah, sebaiknya entah yang mana, apakah author guideline-nya yang diganti atau yang di sini yang diganti, sehingga akan muncul dua-duanya references atau dua-duanya bibliography. Nah, itu hal sederhana, tapi sekali lagi karena menggunakan dua istilah yang berbeda, menjadikan orang ya berpikir, oh this is two different things, apakah the same thing. Yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sini hanya ada 12 referensi. Ya, mungkin untuk tataran kalau itu masih nasional di awal-awal, bolehlah kita menggunakan hanya 12 referensi dalam satu jurnal. Tapi ke depannya, ketika kita mau beranjak untuk menginternasionalisasi, tentu harapan kita adalah jumlah satu dari jumlah referensi bertambah. Yang kedua, di sini referensinya semuanya pakai bahasa Indonesia. Nah, bukan berarti referensi yang bahasa Indonesia jelek, tapi menunjukkan bahwa wawasan penulis itu sempit. Wawasan penulis hanya mau membuka tulisan yang berbahasa Indonesia saja. Padahal ketika kita mengharapkan tulisan kita terbaca secara internasional, maka semestinya juga di sini ada referensi dari jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris walaupun ditulis oleh orang Indonesia. Gitu. Dan ini juga ada referensi yang saya katakan poor references, karena apa? Karena minimal sekali atau miskin dengan jurnal. Ini lebih pada buku-buku, dan bahkan di sini ada buku yang tanpa tahun. Ketika di sini maunya bahasa Inggris, tentu tanpa tahun itu harus diganti juga dan sebagainya. Nah, jadi itu hal-hal yang sedikit saya bisa sampaikan terkait dengan Arabiatuna, ya, yang kemarin sudah mencoba untuk submit Scopus maupun Web of Science.
Tapi untungnya nggak sampai final ya, karena khawatirnya ketika kemarin itu sampai final dengan tadi masih ada beberapa poin yang perlu diperbaiki, menjadikan nantinya malah ditolak dan diembargo dengan jangka yang lama. Nah, maka itu tadi hasil baca saya. Mungkin ada yang salah, mungkin ada masukan dari teman-teman yang ada di sini. Tapi setidaknya kita tahu, oh bahwa saya itu sampai di sini, kami sampai di sini. Apa yang harus kami catat, apa yang harus kami lakukan, sehingga kami bisa melangkah, membuat timeline, kira-kira kapan kami akan mengajukan lagi, mensubmit lagi, ke baik itu ke Scopus maupun Web of Science. Nah, mungkin ini yang saya sampaikan. Satu dengan Arabia Tuna. Silakan bisa dilanjutkan dengan diskusi. Di sini ada Pak Irfan sebagai hostnya atau sebagai moderatornya. Saya kembalikan ke Pak Irfan untuk memandu teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Mikrofon Pak, speaker belum diklik. Ya, terima kasih Bu Nur atas tadi pembedahannya ya. Jadi itu satu untuk semua ya. Nanti yang lain bisa mengikuti ya apa yang tadi sudah dijelaskan. Jadi intinya memang ya ini ya harus ada check and recheck. Jadi kesalahan kecil nanti bisa dianggap fatal ya. Jadi memang salah satu kelemahan misalnya banyak istilah atau model penulisan yang kadang kita tidak konsisten. Jadi misalnya kan di jurnal itu ada dulu pernah saya sampaikan ada author guideline, kemudian ada template, kemudian ada satu lagi itu author guideline, ada template, ada satu lagi tuh ya yang menjelaskan tentang kepenulisan itu kadang istilahnya berbeda-beda, itu maka perlu ada check and recheck supaya nanti linear gitu istilahnya sama. Baik, berikutnya saya memberi waktu kepada Bapak Ibu semua ya. Mungkin pertanyaan yang pertama, kira-kira untuk memenuhi parameter Web of Science sudah sampai di mana gitu ya? Apakah sudah dekat ya? Tadi kan kasus Arabia Tuna, tapi saya kira kasus yang lain berbeda ya. Mungkin ada yang mirip atau bahkan lebih baik. Ini saya kira monggo Bapak Ibu semua bisa memberikan fakta dan data atau pertanyaan terkait dengan jurnal yang akan kita submit ke Web of Science ya, atau ada pertanyaan bagaimana memenuhi kriteria dari jurnal itu ya secara praktis atau pengalaman dari jurnal yang lain. Monggo. Assalamualaikum Pak. Pak Arhadian, ya silakan Pak Arhadian. Untuk menjelaskan yang masalah Arabia Tuna tadi. Ya, silakan. Terima kasih Bu Nur atas catatan untuk jurnal Arabia Tunanya. Pertama mungkin memang jurnal Arabia Tunanya berdiri tahun 2017, jadi sampai 2 tahun 2018 itu Arabia Tuna masih merangkak naiknya, jalannya seperti itu. Jadi untuk edisi 2017-2018 itu masih artikelnya masih 5 artikel per isu, dan untuk seluruh prosesnya mungkin bisa kami katakan tidak begitu maksimal, dan juga termasuk proses pengamatan terhadap artikel-artikel yang masuk. Kemudian 2019 awal Arabia Tuna melakukan perbaikan sesuai dengan saran dari asesor Arjuna ketika Arabia Tuna mulai mengajukan akreditasi pertama kali dan mendapatkan Sinta 3. Dan komentar dari asesor Arjuna
sama dengan apa yang Ibu sampaikan, tidak jauh berbeda dengan yang apalagi asesor Arabetuna, asesor Arjunanya masuk ke dalam sistem manajemen dari OJS-nya. Termasuk reviewernya tidak bekerja, termasuk editornya juga yang kurang maksimal bekerjanya. Nah, pada tahun 2019 perbaikan itu mulai dilakukan dengan berbagai bentuk mencari artikel. Dan alhamdulillah 2019 Arabetuna tidak mencari artikel lagi. Jadi sudah banyak artikel yang masuk. Dan akhir 2019 pada edisi volume 3 nomor 2 2019 itu Arabetuna ada akreditasi lagi, dan tahun 2020 keluar hasilnya dan dapat Sinta 2. Luar biasa, mantap. Dan itu karena memang kita cari reviewernya, dan kita memang cari reviewer yang memang mau ada waktu untuk mereview artikel dan memberikan komentar terhadap artikel-artikel yang kami berikan kepada mereka. Jadi memang seluruhnya mulai 2019 itu seluruh reviewer bekerja dan secara mandiri masuk dalam sistem OJS-nya untuk menginput, untuk memasukkan komentar mereka terhadap artikel. Ya, berarti itu reviewernya pinter semuanya karena bisa masuk OJS semuanya ya. Memang dicari yang maunya, Bu. Memang dicari yang reviewer yang ada kesempatan seperti itu. Dan kemudian jadi pada 2019 itu ada komentar dari asesor Arjunanya bahwasanya reviewer yang kalaupun dia tidak ditugaskan lagi sebagai reviewer di jurnal, tetapi dia pernah melakukan review, dia pantas dimasukkan di situ. Jadi ada beberapa reviewer sebenarnya yang namanya paling bawah itu kita masukkan juga sebagai reviewer meskipun tidak dipakai lagi, karena itu saran dari asesor Arjunanya sebenarnya. Dan untuk tampilannya mungkin satu kita ngikut teman-teman yang lain sebenarnya. Jadi hampir sama sebenarnya tampilan OJS pada jurnal IAIN Europe ini, hampir sama sebenarnya, Bu. Jadi mungkin kalau ada bahasa yang lemah bahasa Inggrisnya mungkin itu kekurangannya mungkin pada OJS kami itu. Insya Allah nanti kita kami perbaiki lagi. Dan untuk yang tampilan di arsipnya itu memang pada tahun 2019 itu kita ada apa istilahnya, Bu? Migrasi OJS link di OJS-nya dari Stein Curup menjadi IAIN Curup. Jadi ketika perbaikan itulah beberapa tampilan OJS kita itu sedikit kurang bagus, sehingga juga termasuk cover yang tadi tampilannya juga tidak enak. Itu sudah diperbaiki, namun tetap seperti itu kayaknya. Kita mungkin nanti dihilangkan saja nanti covernya biar tahun dan edisinya saja lagi yang tampil, karena memang karena ada migrasi itu yang jadi masalahnya kemarin. Ya. Mungkin untuk istilah bibliografi itu berarti di OJS-nya harus diganti juga, Bu, kalau seperti itu. Ya sebaiknya karena sih. Kita istilah bibliografinya kita pada artikelnya sih, pada tampilan artikelnya sebenarnya, bukan pada OJS-nya. Jadi apakah harus diganti, harus sama seperti itu, Bu? Sebaiknya sih diganti, karena kan ketika memang yang digunakan di naskahnya adalah references, maka
di author guideline-nya juga mestinya references, ataupun kalau tidak pakai garis miring dulu di author guideline-nya menunjukkan bahwa itu adalah istilah yang kita gunakan. Tapi ketika itu sama kita pakai referensi itu aja juga nggak apa-apa sih. Ya. Dan juga untuk link beberapa reviewer yang sudah punya ID Scopus itu sebenarnya sudah dicari karena belum ada tahu caranya saja, Bu. Jadi sebenarnya kita pengennya itu ketika diklik ID Scopusnya pengennya langsung ke link Scopus. Iya, link Scopusnya itu. Cuma belum paham saja. Masih dicari tahu bagaimana belajarnya itu, Bu. Bikin hyperlink-nya itu ya. Iya, Pak. Dari user itu ya. Mungkin nanti kita lagi mau cari belajar itu lagi. Ya. Tapi beberapa editor dan reviewer sebenarnya sudah bekerja dengan baik dan punya kontribusi terhadap artikel yang kita berikan kepada mereka, dan juga sudah mungkin kualitas artikel yang akan kami tingkatkan karena saking banyaknya 2020 ini untuk edisi November itu artikelnya yang masuk itu 70-an, Bu. Jadi Keren. Jadi tidak sebenarnya call for paper-nya itu tidak begitu kita cuma tampilan di OJS saja sih. Kurang juga kita karena yang masuk itu ya mungkin karena sudah Sinta 2 itu banyak yang karena belum banyak, mungkin sekitar kalau tidak salah sekarang jurnal bahasa Arab yang Sinta 2 itu lebih lah 10 jurnal kalau tidak salah. Dan kita nunggu senior juga sebenarnya, Bu, ini. Karena yang senior itu kan Arabiyat dari UIN Syarif atau Arabi dari IMLA seperti itu. Dan mereka masih nyaman-nyaman dengan Sinta 2-nya, tidak ada. Punya Pak Mahfud sudah lama banget ya Sinta 2. Iya, tidak ada ingin beranjak ke Scopus atau POS juga seperti itu. Dan itu juga sudah dikonfirmasi ke pengelolanya, katanya masih nyaman-nyaman dengan Sinta 2-nya katanya. Takut kebanjiran naskah kali. Jadi kita sebenarnya nunggu senior ini. Kalau senior sudah maju, kita pengen maju juga seperti itu. Mungkin itu, Bu, dari kami. Terima kasih banyak, Bu, masukannya. Dan insya Allah kami akan perbaiki segala kekurangan itu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Nah, itu konfirmasi yang luar biasa dari tim Arobiyatun ya. Jadi kalau melihat tadi progresnya, itu Arobiyatun itu sudah luar biasa. Dari belum akreditasi 2019 Sinta 3, terus 2020 Sinta 2, semua tim sudah bekerja. Dan tadi dengan fair-nya mengatakan kita tuh maunya kayak gitu, tapi belum bisa karena mau lagi belajar dan sebagainya. Sip, berarti itu yang harus tetap dijaga ya semangatnya. Terus jangan lupa juga IT itu hal penting ya, karena jangan sampai kita lepas dari IT. Nah, akhirnya kan setelah jadi Sinta 2 itu kebanjiran naskah sampai 70. Ini sekedar tip karena untuk ketika kita masuk naskah banyak itu sebuah berkah juga, tapi seringkali kapan lalu juga ada beberapa teman di forum ini, saya lupa dari jurnal mana, naskah yang masuk banyak tapi untuk mencari naskah yang berkualitas ternyata itulah yang susah. Maka biasanya kalau saya di managing editornya IJIN, itu kan saya garda paling awal nemuin naskah-naskah itu. Sorting kami sederhana sekali. Jadi kita lihat judulnya. Kalau judulnya sudah sesuai dengan skupnya, maka akan kita lihat apa? Kita lihat abstraknya. Nah, abstraknya dipastikan bahwa poin-poin 4 hal itu masuk semuanya dan nemu ada findingnya, kemudian ada temuannya itu jelas sekali, memang memberikan kontribusi to knowledge-nya itu ada, kita lihatlah langsung pada referensinya. Nah, referensinya kayak apa, banyak enggak,
kalau banyak jurnal-jurnal semua atau banyak bukunya, kemudian tahunnya berapa. Nah, kalau 3 hal itu sudah memenuhi, kita lihat bahasanya. Kalau memang target kita mau bahasa Inggris, carilah naskah-naskah yang bahasa Inggris. Kalau kepentoknya memang kita belum mampu di bahasanya, ya barulah kita masuk ke body text-nya. Kita cek lagi akhirnya untuk introduction-nya seperti apa atau pendahulunya seperti apa. Tapi kata kunci pertama ya tadi 3 hal kalau kami, jadi lihat judulnya, lihat abstraknya, lihat referensinya. Nah, karena abstrak itu menjadi penting sekali. Ketika di abstrak itu tidak memunculkan ada tujuan dari penelitian itu apa, menarik atau tidaknya, sesuai dengan bidang kita atau tidaknya, metodologinya sudah pas atau belum, karena seringkali juga metodologinya itu salah mereka menuliskannya, terus temuannya dan juga implikasinya. Ya, yang sering terjadi itu kayak tadi yang saya contohkan satu hal, jadi mereka hanya memunculkan hasilnya, prosentasinya sekian, ditemukan ada ini sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen, selesai. Nah, itu yang salah, ya. Karena mestinya dari temuan yang seperti itu ada apa? What happened there? Ketika hanya ada sekian persen di tingkatan yang ini, itu menunjukkan apa? Oh, menunjukkan bahwa memang buku ini berarti tidak direkomendasikan untuk digunakan di pengajaran tertentu. Atau mungkin ada ditemukan bahwa jumlah penggunanya itu banyak. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada peluang ke depan bahwa ini bisa dikembangkan dengan metode yang lain misalnya dan sebagainya. Nah, itu yang kita tekankan sampai di situ. Karena seringkali kalau mereview naskah awal, itu kita diri-diri langsung membaca semuanya dari awal. Kalau naskahnya 70, kapan selesainya? Kan begitu ya. Sementara kita juga dikejar dengan waktu. Nah, itu sedikit tips dan triknya yang nanti di bagian pertemuan minggu depan setelah bedah jurnal ada substansi. Nanti kita akan bicara banyak tentang substansi naskah-naskah jurnalnya. Mungkin itu Pak Irfan, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Nur. Ya, saya kira di jurnal YN Curup sudah banyak ahli ya. Nanti Pak Rahadian itu bisa ya untuk menambah itu ya. Jadi memang learning by doing ya. Nanti semakin lama semakin bagus ya. Memang apa boleh buat kita harus semaksimal mungkin sehingga tidak ada link yang memang dibutuhkan oleh asesor ya kemudian tidak bisa diakses, apalagi untuk asesor selevel Usain ataupun Scopus ya. Nanti ini juga pembelajaran untuk kita semua. Baik, saya kira yang lain masih ada. Nah, ini masih semangat, ini ada yang ada raise hand Bu Irma Riani. Silahkan Bu Irma. Ya, sebentar. Terima kasih atas kesempatannya. Lagi ya Bu, saya terus jangan bosan. Ya, ayo. Ini saya sebetulnya belum sempat explore lagi ke dalam jurnal saya ya di wawasan itu. Cuman kemarin waktu sempat disinggung sedikit oleh Pak Irfan dulu di bagian scope and focus itu. Saya ini sebenarnya agak bingung karena kan jurnal wawasan itu kan jurnal ilmiah agama dan sosial budaya. Itu waktu pertama kali kita membuat ini itu sebetulnya kan karena ini jurnal fakultas, nah itu saya ingin mewadahi semua jurusan yang ada di kami gitu ya. Jadi di situ ya jurusannya karena ada 5 gitu ya. Jadi ada ilmu Quran, ilmu hadis, kemudian tasawuf psikoterapi, filsafat, Islam gitu ya. Jadi studi agama-agama juga gitu. Jadi saya masih kebingungan juga nih karena di situ saya bilang jurnal sosial budaya, agama dan sosial budaya, tetapi lingkupnya tuh Islamic Studies juga gitu. Jadi tapi di dalamnya kalau Ibu lihat artikel-artikelnya tuh banyak yang berkaitan tentang interreligious dialogue gitu ya, atau misalnya local wisdom yang kemudian bisa diambil dalam relasi agama gitu ya. Saya mungkin mohon arahannya sebaiknya kalau saya lihat di scope itu kan memang banyak saya di situ ada berbagai tadi yang jurusan itu Quranic Studies, Hadis Studies, tapi mungkin
apakah bisa disederhanakan bahwa nanti skupnya misalnya religious studies dan tapi dalam masuk di dalamnya Islamic studies saja cukup tanpa kemudian saya sebutkan ada Quranic studies, ada hadis-hadis dan lain sebagainya gitu. Mungkin bisa disederhanakan atau mungkin Ibu bisa memberikan suggestion yang kalau untuk kita maju nanti itu kan yang lebih spesifik dan lebih pokoknya ada distingsinya itu mungkin minta masukan dari Ibu untuk perbaikan ya, di scope and ya fokus gitu. Terima kasih. Pak Irfan dulu. Ya, baik, terima kasih Teh Irma atas ini TRW ini biar kenal teman ini adik kelas saya dulu waktu di pesantren ya, jadi udah lama kenalnya ini. Suaminya Teh Irma ini teman sekelas saya, teman main apa saja ya. Teman main bola. Ya semuanya pokoknya. Ya, jadi seperti pernah saya sampaikan, itu ada dua pilihan ya sebenarnya. Yang pertama, apakah kita akan membuat fokus and scope baru, kemudian setelah itu kita menyesuaikan artikel untuk edisi berikut dengan fokus and scope itu yang baru. Itu. Atau yang kedua, kita mau mempertahankan fokus and scope yang sudah ada. Gitu bukan, kita mau membuat fokus and scope untuk mengakomodir artikel yang memang biasanya masuk gitu. Jadi itu pilihannya ada di situ menurut saya. Cuma kalau saya lihat di jurnal wawasan, memang wawasan saya lihat saya tidak ragu kalau nanti submit di indeksasi Scopus atau jurnal saya itu memang masuk ke Art and Humanities, itu subjek areanya di situ. Kemudian kategorinya religious studies, saya kira tidak ada pilihan lain yang tepat. Lah nanti apakah religious studies itu bentuknya seperti apa? Itu kan dijelaskan dalam fokus and scope begitu. Jadi memang kalau nanti di situ ada kajian Al-Qur'an, ada kajian lain-lain, hadis, kemudian ada kajian misalnya sosial kemasyarakatan Islam dan sebagainya, itu memang tinggal dirumuskan di dalam fokus and scope begitu, supaya tidak terlalu melebar. Ya mungkin seperti pernah saya sampaikan, bisa melihat kategori-kategori jurnal yang sudah terindeks di Scopus ya, di portalnya Simago Journal Rank, itu kira-kira seperti apa dia membuat jurnal itu. Jadi misalnya di situ ada jurnal yang isinya misalnya tentang Bible, saya sampaikan. Nah, kira-kira Bible itu bagaimana dia membuat fokus and scope. Nah, itu kan artinya ya kalau dalam bahasa bisa dibahasakan misalnya duplikasi, tapi ini duplikasi dalam arti positif ya, duplikasi fokus and scope dengan jurnal yang satu aliran dengan kita gitu. Jadi misalnya di religious studies itu ada kategori jurnal yang mengkaji tentang komunitas, misalnya community ya. Saya pernah itu ada jurnal yang membahas tentang minority community, jadi komunitas yang sifatnya minoritas gitu di belahan dunia. Nah itu juga bisa ya masuk ke situ, dan itu ternyata dia masuk di dalam jurnal Art and Humanities, masuk jurnal Art and Humanities, kemudian kategorinya itu kelompok minoritas di dalam beragama. Nah itu saya kira menurut saya begitu. Jadi kita yang mengatur keputusannya, apakah kita akan membuat fokus and scope baru, kemudian kita menyesuaikan artikel yang berikut dengan scope itu, atau kita membuat fokus and scope yang memang bisa mengakomodir artikel yang selama ini masuk gitu. Tapi untuk membuat itu kita tadi piknik ke Simago Journal Rank itu ya. Kan di situ ada sekitar, kalau realisasi itu yang pernah saya itu kan ada 492 jurnal dalam kelompok religious studies. 492 itu bisa dijadikan
acuan bagi kita mau mengambil yang mana gitu. Ini kan berlaku untuk jurnalnya Pak Safih ya, jurnal tentang kajian Al-Quran. Kajian Al-Quran itu kan isinya kajian teks ya. Bagaimana misalnya jurnal-jurnal yang berbasis teks itu membuat fokus and scope. Nah itu bisa kita adopsi. Nanti bagaimana jurnal-jurnal yang ini jurnal Pak Marzuki misalnya. Bagaimana jurnal-jurnal yang kategorinya pendidikan ya, kemarin itu Pak Marzuki in Islamic Higher Education in Southeast Asia katanya gitu ya. Nah itu bagaimana dia membuat fokus and scope. Nah itu kita bisa melakukan suatu itu tadi duplikasi ya. Jadi duplikasi fokus and scope dalam arti mengambil pesannya, tapi disesuaikan dengan jurnal kita. Saya kira itu ya memang perlu jalan tengah ya supaya jurnal kita memang tetap kebanjiran naskah. Jangan sampai setelah fokus diganti kemudian jadi seret kan jadi repot juga. Nah ini kan saya kira perlu tengah-tengah gitu ya. Tapi saya kira kan di Scopus dan sebagainya kan ada tips juga kan. Jadi kalau misalnya dibagi kan ya, kalau misalnya ternyata sulit harus patuh kepada fokus and scope. Seandainya ya mungkin ya patuh 80% saya kira enggak mengapa kan, atau 75% patuh, yang penting jangan ngawur gitu. Jadi kalau misalnya satu edisi terbit 8 jurnal berarti ya 8 artikel, berarti kan kalau 5 artikel atau 6 itu sudah sesuai dengan fokus and scope ya sudah bagus. Yang lain biasanya bisa supporting artikel misalnya yang relevansinya agak-agak jauh, tapi kan tidak mengapa gitu, selama dia masuk dalam konteks itu tadi religious studies. Saya kira itu, monggo Bu Nur mau menambahkan. Itu ya, Teh Irma. Ya. Baik, jadi bagaimana saya sampaikan di pertemuan pertama dulu ketika kita bicara tentang siapa sih yang berkepentingan terhadap jurnal. Ternyata memang yang berkepentingan terhadap jurnal itu seringkali dalam tanda kutip ya, pimpinan. Karena pimpinan itu maunya ada satu jurnal yang bisa mewadahi seluruh fakultas, padahal di fakultas itu ada prodi yang bermacam-macam, dan kita sebagai pengelola jurnal dipaksa dengan semua isinya itu bisa menjadi jurnal yang baik. Nah, itu tantangan besar buat kita sebagai pengelola jurnal. Maka memang sebaiknya pimpinan itu kadang-kadang juga harus mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini biar tahu ya kelemahan dan kekurangannya ketika itu maunya semua terwadahi. Baik, nah kalau kondisi seperti itu bagaimana menyederhanakannya? Ya konsepnya menurut saya sebenarnya selama yang termunculkan di SSN tidak berubah, itu mau dimodifikasi kayak apa saja sih boleh gitu kan? Nah, pernah terjadi juga di kami di IAIN Solo 3. Jadi ada dua jurnal di satu fakultas yang bidang kajinya itu sama. Akhirnya kan rebutan naskah dan nggak ada bedanya. Akhirnya ya kami memunculkan pimpinan itu harus hadir, yang dulunya nggak mau tahu, sekarang harus kita hadirkan, kami jelaskan bahwa akhirnya harus ada distingsi. Akhirnya terjadi sebuah diskusi dan salah satu distingsinya yang jurnal A itu untuk level SD, SMP, kemudian jurnal yang satunya lagi untuk level yang SMA misalnya seperti atau tingkatan SMA. Nah, sama juga dengan di jurnal Mbak Irma ya, Ilmiah Agama dan Sosial Budaya. Nah, selama yang sudah muncul sekarang itu tidak keluar, misalnya kita targetnya adalah religious studies ya. Kalau Scopus itu kan jelas harus misi diklik yang mana yang mau diambil. Ya, cara sederhananya dibuat per topik misalnya per tema per issue. Nah, tapi sekali lagi memang itu susah dibuat isu per tema per issue. Tapi kan tidak harus satu tema, misalnya dalam satu isu ada dua tema yang berdekatan. Nah, itu bisa diambil. Nah, ya itu cara yang paling sederhana untuk menjadikan agar semua tetap terwadahi, tapi masih lingkupnya masih di kajian Islamic Studies. Nah, misalnya mungkin muncul, maaf saya belum sempat buka di jurnalnya Mbak Irma ya, jadi belum tahu skop detailnya seperti apa. Nah, misalnya ada kajian yang mungkin lari dari religious studies,
Nah, nempelnya apa? Muncul kan Islamic perspektifnya misalnya, sehingga tetap kajian itu, misalnya itu adalah tentang budaya, tapi budayanya tetap harus ada Islamic perspektifnya. Mungkin kita tekankan pada konteksnya. Nah, jadi masyarakatnya yang Muslim. Nah, akhirnya itu menjadi salah satu penciri. Nah, ini memang pintar-pintarnya kita sebagai redakturnya, sebagai pengelola jurnal untuk meramu sehingga skop itu tidak keluar dari area, tidak menjadi bunga rampai, ya, tapi kita memiliki distingsi yang kuat yang mana dianggap oleh Scopus memiliki kontribusi to knowledge terhadap perkembangan keilmuannya, sehingga nanti akan banyak orang yang mensitasi, minimal membaca jurnal naskah-naskah di jurnal kita. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Irfan, kalau religious study itu ada sekitar 490 sekian di Scopus, atau boleh juga melihat dari prosentase yang ada di Web of Science untuk bidang social science, religious, art humanities itu memang masih kecil persentasenya. Nah, itu menurut saya juga bisa menjadi ruang bagi kita, tapi tentu harus memiliki distingsi, ya minimal distingsinya Islamic perspektifnya, atau mungkin mau masuk di masyarakatnya. Nah, itu sedikit masukan, sedikit saran yang mungkin bisa saya sampaikan. Begitu Pak Irfan. Terima kasih Ibu dan Pak Irfan. Ya, terima kasih. Barangkali satu lagi singkat, atau ada Pak ada Pak Kasubdit mau menyampaikan sesuatu? Barangkali. Baik, makasih Pak Kiai. Oh iya, Pak Kasubdit ada ini ya. Mangga, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Kiai Jurnal, Pak Muhammad Irfan Hilmi, Bu Nur Maliha, yang satu luar biasa sudah memberi banyak arahan, motivasi, serta petunjuk teknis terkait dengan bagaimana jurnal kita bisa nembus ke tingkat 1. Para pengelola jurnal, ini yang sudah masuk di grup JIPS ini yang satu luar biasa. Pertama, dari Direktorat tentu kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu yang tetap konsisten, penuh semangat untuk mengikuti rangkaian kegiatan Shortcourse ini. Kita harapkan Shortcourse ini outputnya adalah seperti yang sudah di awal disampaikan, yakni bisa kurang-kurangnya submit ya Pak Irfan ya, Bu Nur. Submit dari berapa ini? 15 ya. 15 jurnal ini bisa 7, Pak. 7. Iya. Bukannya 15 yang satu kelas ini. 15 jurnal ya. 15. Ya, 15. Ya, kelas ini kan ada 15 jurnal per kelas. Kelas 15 jurnal itu bisa menjadi temannya JIMS ini. Gitu. Amin, insyaallah. Nurmaliha dari Salatiga ini satu luar biasa. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau toh kita lihat perkembangan dari Salatiga, ini kan lompatannya sangat drastis ya, satu luar biasa. Bayangkan dari Stein langsung menuju IEN, dan kemudian ini adalah IEN yang mampu menembus ke Q1, ke kuartil 1, Scopus. Dan itu mengalahkan semua perguruan tinggi sekali berwin. Kita tepuk tangan dulu dong ke IEN. Berikan doa semuanya tentunya. Terima kasih. Ini kan abaikan dengan institusi kita, apakah itu kita masih bentuk Stein atau IEN gitu, abaikan itu. Yang pasti kita harus punya semangat untuk bisa menggolkan jurnal yang kita kelola ini itu menjadi bisa tembus ke mudah-mudahan bisa ke Q1 juga mendampingi JIMS. Nah, oleh karenanya rekan sekalian, tentu ini adalah sebuah prestasi yang terus harus kita getok tularkan ya, practices dari kawan-kawan yang Salatiga ini. Nah, yang bisa menjawab tentu adalah Bapak dan Ibu para pengelola jurnal. Dengan cara apa? Dengan cara keseriusan kita untuk mengopeni. Kita menjadi original semua ini, ya, original orang gila jurnal. Ya. Karena memang syaratnya untuk bisa tembus ke satu harus menjadi original. Kalau tidak bisa sanggup untuk ke sana, biasanya itu agak problem juga untuk menembus ke Q1-nya itu. Rekan sekalian, insya Allah ini akan banyak dikenang. Insya Allah ini akan banyak kontribusi yang akan diraih, yang akan
dicoret oleh sejarah ya, yang akan digarisbawahi oleh sejarah di perguruan tinggi, termasuk juga oleh kita semuanya, bahwa para pengelola jurnal ini yang saat ini menjadi bagian untuk meningkatkan status akreditasi jurnal ke SITA 1 atau ke jurnal internasional bereputasi, internasional bereputasi, ini adalah di tangan Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya sekali lagi tolong jangan minder, jangan karena kita hanya sebagai pengelola jurnal, bukan sebagai warek atau sebagai rektor, tetapi justru karena pengelola jurnal inilah Pak Warek, Pak Rektor itu akan sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu. Dan tentu tidak hanya Pak Warek, kami pun dari Direktorat akan tentu berterima kasih. Pak Dirjen juga akan tentu berterima kasih, termasuk Pak Menteri. Dan seperti yang diketahui beberapa tahun yang lalu, Pak Menteri juga sudah menerbitkan 5 jurnal terbaik di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam, di lingkungan Kementerian Agama, ini adalah di antaranya dari salah 3 ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di luar ini, tadi sudah kita diskusikan banyak hal. Kita belajar tentang Web of Science, belajar tentang Scopus dan seterusnya. Yang jadi problem kita tentu ini adalah terkait dengan core business dari jurnal kita ya. Core business dari jurnal kita ini kan lebih besar, lebih banyak pada religious studies. Kemudian juga termasuk juga pada integrasi keilmuannya yang kemudian term-term atau naskah-naskah yang berupa berbahasa Arab ini juga seringkali terkendala sendiri, yang menghadapi kendala yang sangat serius. Kenapa? Karena memang sampai saat ini itu yang menjadi kiblatnya itu adalah yang kita pelajari Web of Science, Scopus gitu kan, yang itu notabene-nya adalah tidak berbasis pada bahasa Arab ataupun tidak berbasis pada apalagi Islamic Studies. Ya, tetapi namun demikian tentu ini kawan-kawan dari Salatiga, dari Surabaya dan seterusnya sudah menunjukkan bahwa meskipun kita masih tetap menggunakan pada Web of Science atau Scopus, tetapi ada ruang terutama pada religious studies ya, bahwa itu adalah kita masuk di dalamnya. Tentu kita jangan minder juga bahwa kita bukan pada ruang science gitu ya. Ini kan kelihatannya Web of Science itu kan berarti science. Sementara di lingkungan kita Bapak Deni, apalagi yang tadi Arabiyatuna ya, yang kita bahas tadi itu bahasa Arab yang kemudian juga seringkali mungkin bisa menghadapi masalah tersendiri terkait dengan Web of Science sama Scopus itu. Mudah-mudahan nanti Pak Kiai Irfan sama Bu Nurmaliha bisa memberikan trik-triknya itu seperti apa, sehingga kawan-kawan yang menghadapi pada aspek konten tadi bisa diberikan jalan tengahnya. Nah, tapi alhamdulillah hal saya yakin betul ini juga pada kita juga dari kelembagaan Kementerian Agama ini juga menjadi tantangan cukup serius bahwa hingga saat ini kami melihat masih belum ada katakan portal jurnal yang itu basisnya adalah basis pada Islamic Studies yang itu dikembangkan oleh negara yang bermayoritas Muslim. Ya, itu masih belum besar, masih belum banyak. Yang masih seringkali itu adalah lagi-lagi adalah pada sains yang kemudian di situ kita juga dipaksa dalam tanda petik dipaksa untuk memasuki ke dalam dunia sains itu. Sementara kita ini adalah core business-nya atau konten-konten jurnalnya itu adalah di luar itu. Maka kita coba Bapak Ibu sekalian, kami ingin mendorong kita semuanya. Ini ada satu ruang kesempatan bagi negara ya, bagi kita semua untuk menunjukkan bahwa perlu ada satu rujukan jurnal di bidang Islamic Studies yang itu bisa dikuatkan ataupun difasilitasi oleh negara, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, untuk kemudian menjadi rujukan di tingkat dunia. Nah, saya pernah datang ke Iran ya, ke Iran itu juga ada satu sitasi dunia juga yang dia mengakomodir untuk negara-negara Muslim, negara-negara yang masuk dalam OKI ya. Kemudian juga Iran sudah ada fasilitas tentang itu. Nanti mungkin Pak Irfan kalau ada sempat bisa di-share juga terkait dengan link-link itu
mungkin apa yang bisa dimanfaatkan dengan yang di Iran itu. Kemudian nanti kawan-kawan bisa masuki ke dalam ruang di sana, melihat bagaimana kemudian potensi-potensi yang harus kita kembangkan di dunia Muslim. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya bergeraknya, rujukannya itu adalah ke sains, sementara jati diri kita itu adalah yang terutama basis jurnal di luar sains itu ya tidak selalu menghadapi kendala-kendala terus gitu. Nah, memang ini tuntutan masih panjang ya terkait dengan hal ini, masih banyak PR-PR yang harus kita dorong bersama, kuatkan bersama. Kemudian juga saya kira melalui tahapan-tahapan semacam ini, tahapan untuk kita mengerti tentang jurnal, tahapan untuk kemudian kita bisa terakreditasi, kemudian juga tahapan supaya kita bisa ke internasional itu juga menjadi penting. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Terima kasih Pak Irfan, Bu Malia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kasubdit atas motivasinya ya dan informasinya. Ya, jadi salah satu tujuan diadakannya short course ini ya nanti menambah daftar panjang jurnal terindeks Scopus ya. Ya saya kira adalah dari 75 jurnal yang ini gitu kan. Kalau misalnya semuanya submit, kemudian berhasil 5 juga kan tidak apa-apa. Nanti yang tidak berhasil ya embargo setengah tahun saja, gitu kan. Saya kira sudah bagus, ya gitu. Nah itu saya kira ya tetap semangat, maka diupayakan kita selalu ada progres ya per waktunya. Maka kita membuat timeline sendiri untuk jurnal kita. Jadi berdasarkan bedah jurnal itu kita ya melakukan timeline. Jadi misalnya kapan untuk untuk melakukan revisi atas kesalahan-kesalahan gramatikal dari informasi dalam jurnal, atau berikutnya kapan kita harus menambah misalnya peer review kemudian dan sebagainya. Itu memang perlu dibuat timeline gitu ya supaya pekerjaannya itu tertata gitu. Dan saya kira pengalaman dari jurnal-jurnal yang ada sekarang seperti Bapak Ibu semua juga sudah mendapatkan hasil ya. Jadi setiap jurnal kalau sudah mendapatkan pengakuan ya rekognisi dalam bahasa saya itu mesti naskah ya minimal sudah agak teratasi meskipun ada muncul masalah yang lain, misalnya teratasi dari segi jumlah tapi mungkin belum teratasi dari segi keterpenuhan kualitas artikel yang ingin kita submit gitu. Baik. Saya kira itu ya sebagai penutup ya, masih ada kesempatan yang lain. Nah, kita lanjutkan pada hari Rabu dan Jumat untuk minggu yang berapa ini? Yang ketiga ya, insya Allah. Bu Nur, ada yang mau disampaikan closing statement atau apa? Cukup ya. Semoga semuanya tetap semangat gitu ya. Semoga semuanya tetap semangat ya. Pak Marzuki, Pak Sapril, Bu Widya, Pak Asyirah, Pak Mukhlis ya, Pak Muhammad dan Muhammadun ya, ini dua sejoli yang mengelola Jurnal Ulumuna, Pak Sahroni, Pak Yusuf dan semuanya, dan tetap semangat ya. Kita bertemu pada pertemuan yang akan datang pada hari Rabu dan Jumat insya Allah. Kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.